Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap hari kita mengucapkan kalimat syahadat, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi pernahkah kita duduk sejenak menyelami makna dari kalimat yang sangat agung ini? Apakah kita betul-betul memahami siapa sebenarnya Allah yang kita sembah? Apakah kita sungguh mengenal Rasulullah yang kita yakini sebagai utusannya? Imam Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah memulai nasihatnya tentang akidah dengan menegaskan, seorang mukmin sejati cukup dengan keyakinan yang lurus dan bersih. Ia tidak dituntut untuk menyelami perdebatan filsafat yang rumit, tidak dibebani untuk memahami detail kalam dan perbedaan pendapat para ahli ilmu tentang sifat-sifat Allah yang qadim atau baru. Cukup baginya untuk mengimani bahwa Allah adalah Tuhan yang hidup, Maha mendengar, Maha melihat, Maha berkuasa, Maha berkehendak, dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Keyakinan yang sederhana tapi kokoh. Inilah yang dulu diyakini oleh para sahabat dan kaum muslimin awal, khususnya dari kalangan awam. Mereka tidak mendalami ilmu kalam, tidak mengenal istilah-istilah filsafat Yunani, tapi hati mereka penuh cahaya iman. Mereka tidak tahu menahu tentang istilah istiwa atau nuzul secara teknis, tapi mereka yakin bahwa Allah Maha Tinggi dan Maha Dekat dengan hambanya. Sungguh, kadang kita terlalu sibuk dengan perdebatan, tapi lupa merawat keyakinan. Kita hafal banyak istilah teologis tapi tidak mengenal Rabb yang kita sebut dalam doa. Ada satu kisah, yaitu kisah lelaki Badui tentang iman yang tulus dari hati yang jujur. Di suatu sore yang hangat di kota Madinah, Rasulullah tengah duduk bersama para sahabat mulianya. Di sekitar beliau, para sahabat mendengarkan dengan takzim, menyimak setiap kata yang keluar dari lisan penuh hikmah itu. Di antara mereka ada yang telah hafal ratusan ayat, ada yang ahli dalam syariat, ada pula yang telah berjuang dalam banyak medan jihad. Majelis itu dipenuhi ilmu, cahaya, dan keimanan yang dalam. Tiba-tiba suasana tenang itu terusik oleh suara langkah kaki yang mantap namun kasar. Seorang lelaki Badui yang berasal dari pedalaman Arab, bukan penduduk kota, tidak dikenal di majelis-majelis ilmu, masuk ke dalam masjid. Bajunya berdebu, penampilannya sederhana. Matanya tajam namun polos. Ia bukan dari golongan sahabat yang sering bersama Nabi, tapi hari itu ia datang membawa pertanyaan besar yang memendam dalam dadanya. Ia berdiri di depan Rasulullah dan berkata dengan suara lantang, "Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat itu akan tiba?" Sebagian sahabat memalingkan wajah. Pertanyaan itu terdengar seperti ketidaktahuan, bahkan mungkin dianggap lancang oleh sebagian. Tapi Rasulullah, dengan kelembutan seorang nabi, tidak menegur, tidak mencela, dan tidak mengabaikannya. Sebaliknya, beliau justru melihat ke dalam hati si penanya. Dan seperti biasa, Rasulullah tidak hanya menjawab pertanyaan, tapi menuntun hati. Beliau bersabda, "Apa yang telah engkau siapkan untuk menghadapinya?" Lelaki itu terdiam sejenak. Ia tidak menyebut jumlah rakaat tahajudnya. Ia tidak menyebut hafalan atau puasa sunnahnya. Ia tidak membanggakan haji atau sedekahnya. Ia menunduk lalu berkata dengan suara yang rendah, namun penuh keyakinan, "Aku tidak menyiapkan banyak amal, wahai Rasulullah, tapi aku mencintai Allah dan Rasul-Nya." Seketika suasana berubah. Para sahabat menahan napas. Mata sebagian dari mereka mulai berkaca-kaca. Jawaban itu sangat sederhana, tapi dalamnya seperti lautan. Jujur, polos, tulus. Rasulullah pun tersenyum dengan wajah bercahaya, lalu berkata, "Engkau akan bersama orang yang engkau cintai." Kalimat itu mengguncang hati para sahabat. Bahkan Anas bin Malik, salah satu sahabat yang meriwayatkan kisah ini, berkata, "Kami tidak pernah merasa lebih bahagia setelah masuk Islam selain saat mendengar sabda Nabi tersebut." Ia melanjutkan, "Aku mencintai Nabi, Abu Bakar, dan Umar. Aku berharap aku akan bersama mereka walau amalku tidak seperti amal mereka." Hikmah besar dari kisah ini. Lelaki Badui itu tidak punya banyak ilmu. Ia bukan ahli kalam. Ia tak fasih berbicara dalil, tapi hatinya terikat kuat kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah iman. Iman yang bukan di lisan, bukan di logika, tapi di dalam hati yang jujur dan pasrah. Ia tidak merumitkan keyakinannya dengan debat soal sifat qadim atau baru, tentang nuzul atau istiwa, tentang hakikat kalam Allah.
Ia tak terjebak dalam pusaran perdebatan ilmu yang kadang menjauhkan hati dari rasa tunduk kepada Allah. Tapi ia datang membawa satu hal, cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, dan itu yang menyelamatkannya. Saudaraku, tidak ada satu pun dari kita yang dituntut memahami semua rahasia sifat-sifat Allah secara mendalam. Bahkan, Imam Ghazali menegaskan, kalaupun seseorang tidak pernah memikirkan hal-hal itu seumur hidupnya, dan ia mati dalam keadaan tetap meyakini Allah dan Rasul-Nya dengan iman yang tulus, maka ia adalah seorang mukmin. Tidak kurang sedikit pun betapa rahmatnya Allah kepada kita. Ia tidak membebani kita untuk menjadi filsuf atau ahli kalam. Ia hanya ingin hati kita lurus, jujur, dan yakin. Karena itulah, jangan pernah merasa bahwa engkau belum cukup pantas menjadi mukmin hanya karena tidak tahu banyak istilah. Jangan kecil hati karena tak mampu menjawab debat para cendekia. Selama hatimu yakin bahwa Allah Maha Esa, bahwa Muhammad adalah utusannya, engkau adalah seorang yang beriman. Mari renungi, apakah kita telah menjaga iman ini sebaik mungkin? Apakah kita telah menjadikan iman itu cahaya yang membimbing langkah kita? Ataukah kita justru sibuk memoles kata, memperdebatkan kalimat, tapi lupa membersihkan hati? Saudaraku, jangan takut jika engkau tidak bisa menjelaskan hakikat kalam Allah. Jangan ragu jika engkau tidak memahami perbedaan antara sifat zatiyah dan fi'liyah. Selama hatimu mantap bahwa Allah Maha Besar, Maha Mendengar, Maha Mengetahui, dan bahwa Dia tidak serupa dengan makhluk manapun, maka engkau telah memiliki fondasi akidah yang kuat. Sungguh, betapa agungnya Islam ini. Ia tidak mempersulit yang sederhana, ia tidak memberatkan yang lemah. Ia menuntun semua, baik cendekiawan maupun orang awam, untuk sama-sama menemukan Allah melalui ketulusan hati dan keyakinan yang bersih. Maka peliharalah imanmu, rawatlah hatimu, jauhkan ia dari kesombongan ilmu dan debat yang tak berujung. Sibukkan ia dengan zikrullah, dengan tilawah Al-Quran, dengan tadabbur terhadap ciptaannya. Semoga Allah kuatkan hati kita untuk selalu dalam cahaya tauhid. Semoga kita wafat dalam keadaan yakin kepadanya dan dibangkitkan dalam barisan para mukminin. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jika engkau merasa seperti lelaki Badui itu, tak banyak ilmu tapi menyimpan cinta pada Allah dan Rasul-Nya, maka jangan simpan sendiri kebaikan ini. Bagikanlah kepada saudaramu yang mungkin sedang mencari cahaya. Karena satu klik share bisa menjadi sebab hidayah bagi yang lain. Dan siapa yang menunjukkan pada kebaikan, ia akan mendapatkan pahala seperti pelakunya. Like video ini sebagai bentuk dukungan dakwah. Share kepada keluarga dan sahabatmu, karena bisa jadi mereka sedang membutuhkan cahaya iman ini. Subscribe dan aktifkan loncengnya, agar tak tertinggal saat untayan hikmah berikutnya turun ke layar hatimu. Dan jangan lupa tuliskan di kolom komentar, apa makna cinta kepada Allah bagimu hari ini? Semoga Allah menjaga hatimu dalam keistiqamahan dan mempertemukan kita kelak bersama orang yang kita cintai di surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.